Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Pos Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur menerima satu satwa dilindungi jenis primata kukang hasil temuan warga. Binatang tersebut ditemukan oleh warga di sekitar rumahnya jauh dari habitat asli kukang. Satwa jenis primata kukang yang populasinya hampir punah tersebut saat ini telah diamankan oleh pihak BKSDA Pos Sampit Senin 19 Februari. Hewan nokturnal atau yang aktif di malam hari tersebut ditemukan oleh pasangan suami istri bernama Yanuar dan Deviana di sekitar rumahnya di wilayah Kota Sampit pada akhir pekan lalu. Mengetahui jika kukang merupakan primata langka dilindungi, warga kemudian melaporkan dan menyerahkannya ke pihak BKSDA Pos Sampit. Kukang ini merupakan hewan langka pertama di tahun 2024 yang diserahkan oleh warga kepada BKSDA Pos Sampit. Kepala BKSDA Pos Sampit Muriansah mengatakan, dari lokasi penemuannya di kawasan permukiman padat jauh dari habitatnya, diduga jika hewan itu merupakan bekas peliharaan warga. Ditambah lagi, kukang tersebut memiliki tubuh yang cenderung lebih gemuk. BKSDA Resort Sampit menerima penyerahan satu ekor satwa liar yang dilindungi jenis kukang, dan kukang ini diserahkan warga di salah satu perumahan yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Dilihat dari lokasi ditemukan, yaitu di sekitar perumahan tadi tidak ada semak belukar, dan yang kedua dari kondisi tubuhnya nampak sehat, gemuk. Itu kami duga kuat satwa kukang tadi itu merupakan peliharaan warga yang terlepas ataupun sengaja dilepas. Dengan matanya yang bulat dan gerakannya yang lambat, primata bertubuh kecil ini memiliki penampilan yang lucu dan menggemaskan. Namun kukang dikenal memiliki gigitan berbisa. Kukang yang ditemukan warga ini untuk sementara dirawat pihak BKSDA Pos Sampit. Nantinya hewan ini akan dilepas liarkan ke habitatnya di wilayah Kota Waringin Timur yang jauh dari permukiman. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sebanyak 144 orang jamaah asal Kabupaten Kota Waringin Timur akan melaksanakan ibadah haji tahun 2024. Sebagai persiapan Selasa 20 Februari, para jemaah mengikuti kegiatan manasik haji yang dipusatkan di kawasan Islamic Center Sampit. Kegiatan manasik haji merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang perlu dijalani calon jamaah haji sebelum berangkat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Manasik haji merupakan peragaan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukunnya. Manasik haji diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada setiap calon jamaah haji, terutama tentang tata cara dalam melaksanakan ibadah haji serta tujuan dari ibadah tersebut. Hal ini juga untuk mematangkan kesiapan fisik dan mental pada jemaah. Pada tahun 2024 ini, calon jamaah Kota Waringin Timur yang dijadwalkan berangkat menunaikan ibadah haji adalah sebanyak 144 orang. 10 orang diantaranya adalah jamaah prioritas lanjut usia atau lansia, adapun jamaah tertua berusia 92 tahun atas nama Salimah. Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Waringin Timur, Rihel, mengimbau agar para jamaah diminta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan manasik haji dengan baik sebagai bekal dalam melaksanakan ibadah haji nantinya. Yang manasik pada hari ini untuk keberangkatan 2024, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan
dalam pelaksanaan ibadah hajinya bisa semua memenuhi syarat semua, dalam artian mereka bisa jaga kesehatannya, jadwal yang ada begitu ketat, kemudian juga vitamin atau makanannya jangan sampai lengah, termasuk kemungkinan kalau dia panas mereka harus banyak minum air putih walaupun tidak sekaligus, karena siapa tahu nanti cuacanya adalah panas. Jadi semuanya itu, dan mereka juga harus jaga kekompakan antar sesama regunya, kelompoknya, jangan sampai nanti ketinggalan di dalam kelompoknya, termasuk juga larangan-larangan yang ada di sana jangan dilanggar. Rihel juga mengatakan saat nantinya menjalani ibadah haji, para jemaah dapat menjaga kekompakan serta mematuhi segala aturan yang ada di tanah suci Mekah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Rekapitulasi suara pemilihan umum 2024 di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur berjalan lancar. Hingga hari ketiga pelaksanaan, rekapitulasi suara sudah mencapai 35%. Rekapitulasi suara pemilu 2024 di Kabupaten Kota Waringin Timur dimulai sejak Minggu 18 Februari. Di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang hingga hari ketiga yakni Selasa 20 Februari siang, pelaksanaan berjalan lancar. Rekapitulasi suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK di halaman kantor Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dilaksanakan dengan membuka 3 panel. Kegiatan dimulai sejak pukul 7:30 pagi hingga pukul 10 malam. Di kecamatan yang merupakan daerah pemilihan atau Dapil 1 ini, terdapat 6 desa dan 5 kelurahan dengan jumlah 272 tempat pemungutan suara atau TPS. Hingga saat itu rekapitulasi suara sudah menyelesaikan 6 desa dan yang sedang berlangsung adalah rekapitulasi suara untuk Kelurahan Pasir Putih, Kelurahan Sawahan dan Kelurahan Mentawa Baru Hulu. Ketua PPK Mentawa Baru Ketapang Muhammad Sarkandi mengatakan proses rekapitulasi suara sudah mencapai 35%. Penyelesaian untuk 5 kelurahan yang tersisa memerlukan waktu cukup lama karena banyaknya jumlah TPS. Alhamdulillah berjalan dengan lancar lah. Yang sudah selesai ada 6 desa yang sekarang jalan pada hari ketiga, yaitu desa Pasir Putih, Kelurahan Pasir Putih, Kelurahan Sawahan dan Kelurahan MB Hulu. Untuk target penyelesaian Bang? Belum ada target kami tanggal 28 selesai. Kalau sisa sih banyak. Kenapa? Karena kelurahan yang masih tersisa itu memang kelurahan yang TPS-nya banyak, yaitu Kelurahan MB Hilir, kemudian Kelurahan MB Hulu yang berjalan dan Kelurahan Ketapang. Rekapitulasi suara di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang ditargetkan selesai pada tanggal 28 Februari. Dengan dukungan cuaca yang cerah tanpa hujan, petugas berharap rekapitulasi suara bisa diselesaikan dengan waktu yang lebih cepat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Tahapan pemilihan umum 2024 di Kabupaten Kota Waringin Timur masih berlanjut. Tahapan yang sedang berjalan adalah rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Dinas Kesehatan setempat menyebut banyak petugas yang mengalami kelelahan. Setelah sebelumnya pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 dilaksanakan pada tanggal 14 Februari, sejak 18 Februari kemarin tahapan dilanjutkan dengan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Dengan tahapan pemilu yang terus berjalan membuat kondisi kesehatan petugas mengalami penurunan. Tidak sedikit petugas yang mengalami kelelahan karena harus bekerja dari pagi hingga malam hari. Bahkan pada sehari setelah pemungutan suara, terdapat 1 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang harus dirujuk ke rumah sakit karena jatuh sakit akibat kelelahan.
Untuk mengawal jalannya pemilu 2024 agar berjalan lancar, Dinas Kesehatan setempat menyiagakan petugas kesehatan di seluruh puskesmas maupun pustu. Puskesmas yang memiliki ruang unit gawat darurat disiagakan selama 24 jam penuh. Petugas pemilu diimbau untuk menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan dan minum secara teratur, sehingga imunitas tubuh selalu terjaga. Sehingga pada saat mereka bertugas juga karena waktu yang panjang itu tidak ada istirahatnya, sehingga kelelahan dia perlu istirahat. Alhamdulillah karena kondisi mereka juga artinya masih muda-muda, alhamdulillah itu bisa masih banyak yang sehat lah. Cuma faktor kelelahan kan begitu istirahat, banyak makan, banyak itu udah pulih kembali biasanya. Itu kita puskesmas juga standby lah di puskesmas yang begininya 24 jam. Kemudian teman-teman di pustu juga biasanya on call aja lah, biasa kalau terjadi apa-apa mereka juga siap. Tapi pada intinya kalau di puskesmas begininya semua puskesmas itu 24 jam. Jaga kesehatannya, kemudian pola makannya juga harus diperhatikan sehingga bisa meningkatkan imunnya, sehingga pada saat melaksanakan tugas mereka juga kondisinya dalam keadaan. Umar Kaderi meyakini kondisi kesehatan petugas dalam menjalankan tahapan pemilu saat ini bisa lebih baik dibanding pemilu sebelumnya. Pasalnya, para petugas pemilu kali ini harus berusia maksimal 50 tahun serta telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pernahkah Anda membayangkan rumah impian Anda yang kokoh, tahan lama, dan inovatif? Harapan Baja Sampit menghadirkan solusi konstruksi modern yang kokoh dan efisien untuk setiap proyek bangunan Anda. Jaringan dari pabrik kami dirancang untuk memberikan keamanan maksimal dengan teknologi terkini dan tenaga ahli yang berpengalaman. Harapan Baja Sampit menghasilkan baja ringan berkualitas tinggi yang tidak hanya tahan terhadap cuaca ekstrim, tapi juga memberikan fleksibilitas desain tanpa batas. Hanya di Harapan Baja Sampit menjual baja ringan, seng, dan galvalum dengan pilihan ketebalan dan panjang sesuai kebutuhan Anda. Harapan Baja Sampit memberikan inovasi, kekuatan, dan keandalan untuk setiap struktur bangunan impian. Jika Anda sedang merencanakan proyek rumah, gedung komersil, atau infrastruktur skala besar, Harapan Baja Sampit siap menjadi mitra terpercaya Anda. Hubungi kami hari ini dan lihatlah bagaimana kami mengubah konsep menjadi kenyataan. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Pos Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur menyebut jika kesadaran warga untuk tidak memelihara satwa dilindungi meningkat, warga juga semakin aktif melaporkan jika melihat atau mengetahui adanya satwa liar. Dari tahun ke tahun, kesadaran warga untuk menyerahkan satwa dilindungi kepada BKSDA Pos Sampit terus meningkat, baik di Kabupaten Kota Waringin Timur maupun Kabupaten Seruyan yang masuk dalam wilayah kerja BKSDA Pos Sampit. Pada tahun 2023, satwa dilindungi yang diserahkan oleh warga kepada BKSDA Pos Sampit berjumlah 12 ekor, seperti buaya, terenggiling, beruang, kukang, bekantan, serta owa-owa. Angka tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dari angka itu menunjukkan jika kesadaran warga untuk tidak menangkap, memelihara atau membunuh satwa liar dilindungi semakin meningkat. Di samping itu, keaktifan warga untuk menginformasikan atau melaporkan kemunculan satwa dilindungi di luar habitat aslinya juga semakin baik. Menurut Kepala BKSDA Pos Sampit Muriansah, peran serta warga yang semakin aktif menginformasikan kemunculan satwa dilindungi turut mendukung serta membantu dalam upaya menjaga kelestarian satwa dilindungi yang populasinya semakin sedikit. Dari tahun ke tahun, khususnya di Kabupaten Kota Waringin Timur, tingkat kesadaran warga makin tinggi. Ini dengan dibuktikan dengan adanya penyerahan satwa liar yang dilindungi dan juga terkait kemunculan satwa liar yang dilindungi yang berada di sekitar
pemukiman ataupun ladang ataupun kebun warga. Warga langsung melapor kepada pihak BKSDA Resort Sampit. Apabila ada warga yang melihat atau menemukan satwa liar yang dilindungi yang berada di sekitar pemukiman ataupun kebun, itu kami menghimbau agar warga tidak melakukan upaya penangkapan ataupun tidak membunuh satwa liar tersebut. Yang kedua, segera melapor kepada pihak BKSDA Resort Sampit. Muriansa terus mengimbau kepada warga untuk tidak menangkap, memelihara apalagi membunuh satwa dilindungi. Segera melaporkan kepada pihak terkait jika melihat adanya kemunculan satwa liar dilindungi. Masud Badarudin, Hayat TV. Setelah 3 hari Desa Sungai Ubar Mandiri, Kecamatan Cempaka Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur terendam banjir, warga terdampak saat ini mulai mengungsi ke tempat aman. Ketinggian banjir yang bahkan mencapai 1,5 meter membuat warga kesulitan mendapat air bersih. Banjir yang melanda Desa Ubar Mandiri hingga Senin 19 Februari masih terjadi. Banjir merendam hampir seluruh wilayah desa, terutama yang berada di bantaran Sungai Ubar. Ketinggian banjir yang melanda desa tersebut mencapai hingga 1,5 meter. Banjir tidak hanya merendam badan jalan dan halaman rumah warga, namun air juga masuk hingga ke dalam rumah warga, termasuk kantor desa setempat yang juga terendam banjir. Banjir yang sudah terjadi sejak 3 hari terakhir ini berdampak kepada 134 kepala keluarga. Bahkan saat ini, sebanyak 44 kepala keluarga yang rumahnya terendam banjir sudah mengungsi ke tempat aman. Banjir yang melanda Desa Sungai Ubar Mandiri membuat warga setempat kesulitan mendapat air bersih. Mereka berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah setempat untuk mendistribusikan air bersih, sembako, serta obat-obatan. Dan ketinggian air mencapai 1,5 meter dari permukaan tanah. Dan jumlah kakak yang terkena banjir itu 134 kakak, dan jumlah pengungsi yang ada di RT 4 jumlah pengungsinya itu sekitar 45 kakak. Bersyukur pada hari ini untuk air bersih sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Sungai Ubar Mandiri. Mudah-mudahan secepatnya pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dan juga Provinsi Kalimantan Tengah memberikan perhatian dan juga bantuan untuk masyarakat Desa Sungai Ubar Mandiri yang saat ini dilanda banjir selama kurang lebih 3 hari. Mudah-mudahan nanti ada bantuan baik itu sembako, obat-obatan, dan juga air bersih. Camat Cempaka Hulu Gusti Mukafi menyebut banjir yang melanda Desa Sungai Ubar terjadi akibat tingginya intensitas hujan serta adanya kiriman air dari wilayah hulu. Ia mengimbau agar warga terdampak banjir dapat berpindah ke lokasi aman dari banjir. Intensitas hujan cukup tinggi ya di wilayah-wilayah hulu sungai ini, sehingga ini air kiriman yang terjadi 3 hari sebelumnya. Jadi kondisi banjir di sini sudah 3 hari. Untuk sementara mereka memang mengungsi ke dataran yang cukup tinggi, ada rumah ibadah Balai Basarah di sini, ya. Kemudian ke tempat keluarga sebagian. Jadi untuk ke depan, mudah-mudahan warga kita mengedukasi dengan perlahan. Kalau sudah di sini merupakan banjir yang sudah tentu kita rasakan setiap tahun, agar nanti bisa bergeser ke dataran yang lebih tinggi. Belum dapat diperkirakan kapan musibah banjir akan berakhir, bahkan tidak menutup kemungkinan ketinggian air dapat meningkat jika hujan deras dengan waktu lama kembali turun. Masud Badarudin, Hayat TV. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur Muhammad Rifki menegaskan pemungutan suara ulang atau PSU di tempat pemungutan suara 04 Kelurahan Mentaya Seberang, Kecamatan Seranau sesuai peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan suara.
Komisi Pemilihan Umum Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah akhirnya menggelar pemungutan suara ulang di TPS 04 Kelurahan Mentaya Seberang, Kecamatan Seranau pada Minggu 18 Februari 2024. Pasalnya pada pemilu beberapa hari lalu ada 4 orang anak buah kapal atau ABK dengan KTP Provinsi Kepulauan Riau datang ke TPS dan ikut mencoblos. Pelaksanaan PSU ini menindaklanjuti rekomendasi pengawas TPS di 04 kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang kemudian diteruskan ke Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dan disampaikan ke KPU Kabupaten. Setelah rekomendasi tersebut dikaji oleh KPU Kotim dan dinyatakan memenuhi syarat, maka dilaksanakan PSU untuk 277 pemilih yang terdaftar di TPS 04. Ketua KPU Kota Waringin Timur Muhammad Rifki menegaskan dasar pelaksanaan PSU ini adalah Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan suara. Salah satunya disebutkan ketika ada pemilih luar yang tidak memiliki hak untuk memilih itu bisa menyebabkan terjadinya PSU. Pelaksanaan PSU itu adalah Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan suara. Jadi di sana disebutkan salah satunya ketika ada pemilih luar yang tidak memiliki hak untuk memilih itu bisa menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang. Kemudian dari segi prosesnya itu ada rekomendasi dari pengawas TPS kepada KPPS untuk melaksanakan PSU. Berdasarkan rekomendasi itu, Ketua KPPS mengajukan usul untuk dilakukan PSU kepada PPK, kemudian yang diteruskan kepada KPU Kabupaten. Untuk selanjutnya KPU Kabupaten menetapkan pemungutan suara ulang, apakah memenuhi syarat atau tidak untuk ditetapkan sebagai pemungutan suara ulang. Rifki menambahkan 4 orang ABK tersebut menggunakan hak pilih dengan KTP atau daftar pemilih khusus atau DPK. Padahal DPK ialah pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT dan daftar pemilih tambahan atau DPTB. DPK harus menggunakan hak pilih di TPS sesuai dengan alamat KTP elektronik atau KTPL. Nurmansa, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayonita mewakili jajaran yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.